Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Berjumpa lagi dengan Bu Ani. Kita akan belajar tentang masih dengan tema 1 mata pelajaran bahasa Indonesia tentang ide pokok. Apakah ide pokok itu? Apakah itu kalimat utama dan kalimat penjelas? Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Ide pokok ini terdapat dalam kalimat utama. Dalam satu paragraf hanya ada satu ide pokok. Kalimat utama adalah kalimat yang di dalamnya terdapat ide pokok paragraf. Nama lain untuk kalimat utama adalah kalimat topik. Sedangkan kalimat penjelas yaitu kalimat yang menjelaskan kalimat utama. Jadi anak-anak perlu ingat, jika anak-anak sudah menentukan ide pokok, maka sebenarnya ide pokok itulah juga termasuk kalimat utama. Ciri-ciri ide pokok berupa pikiran utama atau gagasan utama, mengandung pokok persoalan atau inti persoalan. Letak ide pokok di awal paragraf atau deduktif, akhir paragraf induktif, awal dan akhir paragraf deduktif-induktif, atau bisa juga menyebar di seluruh kalimat yang disebut paragraf narasi dan deskripsi. Kemudian, ciri yang selanjutnya adalah dinyatakan secara eksplisit dalam kalimat utama atau kalimat topik. Ide pokok ditahan dalam satu kalimat dan kalimat tersebut disebut juga dengan kalimat utama. Biasanya kalimat utama dapat diidentifikasi dengan mudah. Kata kunci yang menunjukkan kalimat utama antara lain sebagai berikut. Sebagai kesimpulan, dengan demikian, yang penting, intinya, jadi, pokoknya. Anak-anak perlu mengingat kembali letak ide pokok. Jika ide pokok itu berada di awal paragraf, disebut paragraf deduktif. Jika letak ide pokok itu berada di akhir paragraf, disebut paragraf induktif. Jika ide pokok itu berada di tengah-tengah paragraf, disebut paragraf ineratif. Sedangkan jika letak ide pokok ada di awal dan akhir, disebut paragraf campuran. Tapi ada juga ide pokok yang tersebar. Akan tetapi, biasanya untuk anak-anak yang masih pada jenjang SD atau sekolah dasar, kita akan belajar tentang paragraf deduktif dan induktif. Kalimat utama terletak di awal paragraf. Contohnya, amati paragraf yang Bu Ani berikan. Kanker masih menjadi pembunuh nomor 1 di Indonesia. Hal ini dipengaruhi oleh gaya hidup yang tidak baik pada pola makan yang tidak teratur, merokok, dan lain sebagainya. Setiap manusia berisiko untuk terkena penyakit kanker karena di dalam setiap tubuh manusia terdapat sel kanker pasif yang sewaktu-waktu bisa menjadi aktif apabila akibat dari penurunan antibodi yang disebabkan gaya hidup yang tidak baik. Kalimat kanker masih menjadi pembunuh nomor 1 di Indonesia menjadi kalimat utama. Apa ya maksudnya? Kalimat utama merupakan kalimat yang menjadi pokok dari paragraf tersebut. Kita amati kalimat selanjutnya. Hal ini dipengaruhi oleh gaya hidup yang tidak baik. Ada kata hal ini. Hal ini mengacu pada materi tentang kanker. Jika kalimat kedua menjelaskan kalimat yang pertama, maka kalimat pertamalah yang menjadi kalimat utama. Contoh yang kedua, kalimat utama terletak di akhir paragraf. Kalimat penjelas disampaikan terlebih dahulu, baru kalimat utama. Contohnya, amati ya. Jangan pernah belajar dadakan, artinya belajar sehari sebelum ujian. Belajarlah mulai dari sekarang. Belajar akan efektif kalau kalian belajar kumpulan soal.
Hal ini dapat dilakukan dengan cara menjawab soal-soal di buku kumpulan soal, mencocokkannya, lalu menilainya. Barulah materi yang tidak dikuasai dicari di buku. Itulah beberapa tips belajar menjelang ujian akhir nasional. Kalimat utama terletak di akhir kalimat. Ini disebut paragraf induktif. Itulah beberapa tips belajar menjelang ujian. Maksudnya, kalimat utama yang berada di akhir ini, dia menjadi pokok dari paragraf yang telah dijelaskan di awal. Maksudnya, kalimat dari kalimat pertama sampai dengan kalimat mencocokkannya lalu menilai, barulah materi yang tidak dikuasai dicari di buku. Ini semua menjelaskan tentang tips belajar menjelang ujian akhir nasional. Jadi, kalimat itulah beberapa tips belajar menjelang ujian akhir nasional menjadi kalimat utama. Coba kita amati. Tentunya di buku tema 1 ada bacaan tentang organ gerak hewan dan manusia. Kita amati paragraf yang pertama. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Kira-kira di mana ya letak kalimat utama dan ide pokoknya? Coba kita amati. Iya betul anak-anak, ide pokok berada di kalimat yang pertama. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Kalimat ini menjadi ide pokok karena kalimat selanjutnya menjelaskan tentang ciri dari makhluk hidup. Kita amati, ide pokoknya adalah salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Sedangkan kalimat pengembang adalah kalimat yang menjelaskan selanjutnya, yaitu secara umum gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Nah, dari penjelasan Bu Ani juga akan menjelaskan apa ya perbedaan ide pokok dan kalimat utama. Biasanya, dalam suatu soal, jika kalimat utama itu biasanya ditulis secara keseluruhan. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Ini adalah kalimat utama. Sedangkan ide pokok, kalian bisa meringkas kalimat tersebut lebih efektif. Misalkan, ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Sudahkah anak-anak mengetahui perbedaan ide pokok dan kalimat utama? Bu Ani ulangi sekali lagi. Ide pokok dan kalimat utama terletak pada kalimat yang sama. Akan tetapi, hal yang membedakan adalah bentuknya. Jika kalimat utama biasanya tertulis dari awal hingga akhir kalimat. Contohnya, kalimat utama adalah salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Sedangkan ide pokok dapat diringkas. Ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Itulah perbedaan ide pokok dan kalimat utama. Oke, silakan anak-anak berlatih mencari ide pokok dan kalimat pengembang pada paragraf yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Anak-anak dapat menulis paragraf tersebut atau ide pokok dan kalimat pengembang dari paragraf 2, 3, 4, dan 5 pada buku tulis bahasa Indonesia. Sekian penjelasan dari Bu Ani. Semoga bermanfaat untuk hari ini ya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.